Galbay Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, dan Watas aman atau tidak? Dan apakah ada DC lapangannya? Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru galbay atau yang sudah galbay di salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol legal yang saya sebutkan tadi, bertanya-tanya apakah aman dan apakah ada DC lapangannya. Nah, teman-teman bisa simak video ini. Nah, di video ini saya akan jelaskan ya bagi teman-teman khususnya yang sedang galbay di Aku Laku atau galbay di Kredit Pintar atau galbay di Kredivo atau galbay di Watas. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Keempat aplikasi yang saya sebutkan tadi itu adalah pinjol legal atau pinjaman online resmi OJK ya, resmi OJK. Nah, jadi semua aturan itu sudah diatur Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik itu cara penagihannya, ataupun bunga keterlambatannya, ataupun suku bunga pinjamannya, itu semuanya sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bila mana teman-teman melakukan gagal bayar atau telat bayar di salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol legal yang saya sebutkan tadi, ya sebenarnya sih gak usah takut teman-teman ya, bila mana teman-teman gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online yang saya sebutkan tadi, karena semuanya itu adalah pinjol legal ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu sebenarnya sangat aman ya. Nah, tetapi saya ingatkan, bukan aman berarti tidak dibayar ya. Amannya itu ya kita itu tidak dipidana ya. Nah, tetapi bila mana teman-teman gagal bayar atau telat bayar ya, atau galbay di salah satu aplikasi yang saya sebutkan tadi ya, yaitu Kredivo, Kredit Pintar, Aku Laku, dan Watas. Nah, jadi nanti teman-teman sanksinya itu hanyalah perdata saja ya. Jadi sanksinya itu hanyalah perdata saja. Bagaimana sih perdata itu seperti apa? Nah, saya contohkan, misalkan kalian gagal bayar di salah satu aplikasi yang saya sebutkan ya, di salah satu aplikasi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, bila mana kalian gagal bayar atau telat bayar selama 3 bulan, maka data kalian itu akan dilaporkan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Nah, nanti data kalian itu akan di backlist atau masuk slip OJK, sehingga kalian itu nanti tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, baik itu di aplikasi pinjaman online atau lembaga keuangan lainnya yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi sanksinya seperti itu teman-teman, bukan pidana. Jadi sangat aman ya, jadi nggak perlu takut. Kalau misalkan teman-teman tidak butuh data atau tidak butuh di checking kalian bagus atau tidak, jadi tentunya aman-aman saja teman-teman, kecuali kalian itu butuh data pribadi kalian ya. Ya, kalau misalkan sudah dimasuk OJK sehingga kalian tidak bisa mengajukan pinjaman di lembaga keuangan atau platform aplikasi pinjaman online. Nah, jadi sanksinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak butuh data pribadi, itu aman-aman saja teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya ya, apakah di salah satu aplikasi, apakah di semua aplikasi yang saya sebutkan tadi ada DC-nya? Ya tentu teman-teman, tidak perlu teman-teman ketahui. Jadi di aplikasi yang saya sebutkan tadi itu ada DC-nya, apalagi Aku Laku. Nah, Aku Laku ini merupakan salah satu pinjaman online ya yang cukup luar biasa ya, yang sangat banyak diminati ya, karena ini ya teman-teman, proses pencarian sangat cepat ya, dan tenurnya juga sangat panjang. Nah, jadi aplikasi ini tentunya sudah memiliki DC lapangannya ya. Jadi hampir di semua kota yang ada di Indonesia itu hampir ada ya. Nah, untuk yang Kredivo itu juga sama ya, seperti Aku Laku, tidak jauh bedanya seperti Aku Laku ya. Jadi Kredivo ini memang ya persaing Aku Laku teman-teman ya. Jadi si Kredivo ini ya, aplikasi Kredivo ini sudah memiliki banyak DC juga teman-teman, baik itu di kota ataupun di pelosok. Nah, untuk yang Kredit Pintar itu masih belum banyak teman-teman ya, masih
ya belum banyak ya, tetapi kalau untuk daerah Jabodetabek itu mungkin sudah banyak teman-teman ya. Nah untuk Watas, ini ya masih sedikit teman-teman ya, masih sedikit DC-nya ya. Kalau di pelosok itu sangat besar kemungkinan itu tidak ada teman-teman ya. Nah jadi misalkan kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, walaupun DC-nya itu sangat banyak, nah ya misalkan DC-nya sangat banyak ya, tetapi di daerah kalian itu tidak ada yang galbay atau yang tidak ada yang telat bayar ya teman-teman ya. Misalkan contohnya kalian gagal bayar di Aku Laku ya, nah tetapi di daerah kalian itu atau di kabupaten kalian itu tidak ada yang galbay ya, atau di kecamatan kalian itu tidak ada yang galbay, maka sangat otomatis ya kalian itu aman, tidak akan didatangi oleh DC tersebut. Nah jadi DC itu menargetkan beberapa orang teman-teman, beberapa nasabah yang gagal bayar ya atau yang galbay, bukan menargetkan ke salah satu nasabah saja. Jadi misalkan teman-teman ditagih ya, didatangi DC gitu kan, DC pinjol ke rumah kalian. Nah jadi itu si DC itu jadi bukan ke rumah kalian saja, jadi ada target lain atau nasabah lain yang mereka samperin ya atau mereka datangin. Nah jadi seperti itu. Nah jadi mudah-mudahan ya, mungkin bagi teman-teman yang belum kuat mental ya, mudah-mudahan teman-teman itu ya tidak didatengin teman-teman ya. Mudah-mudahan di daerah kalian itu tidak banyak yang galbay sehingga kalian itu tidak disamperin DC ke rumah. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan si DC datang ke rumah itu ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu banyak yang galbay di daerah tersebut, dan kemudian nominal pinjamannya ya. Kalau misalkan nominal pinjaman besar itu mungkin bisa saja datang ke rumah kalian teman-teman ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online yang saya sebutkan tadi, gak usah panik teman-teman, gak usah takut. Intinya tidak ada pidananya, sanksinya hanyalah perdata saja ya. Jadi gak usah panik, gak usah terlalu dipikirkan, gak usah dibikin stres teman-teman ya. Ya jadi sangat banyak sekali ya yang gagal bayar di pinjol ya karena merasa takut gitu kan. Bahkan mereka rela gitu kan mengorbankan harta bendanya ya, bahkan dijual untuk menutupi hutang yang ada di pinjol karena takut. Ya sebenarnya sih nggak perlu ada yang ditakuti. Kalau misalkan kalian gagal bayar ya, jadi kalau sanksinya itu hanyalah perdata saja, itu juga kalau misalkan sudah lebih dari 3 bulan ya. Jadi sanksinya hanyalah perdata saja. Jadi sebenarnya sih tidak ada yang perlu ditakutin ya. Jadi jangan sampai kalian bela-belain ya, misalkan tabungan buat masa depan kalian gitu kan, atau buat keperluan yang lebih penting gitu kan, kalian pakai digunakan untuk menutupi hutang yang ada di pinjol. Itu salah besar teman-teman ya. Kalau misalkan kalian belum mampu membayar ya sudah, biarkan saja dulu ya. Kalau misalkan data di backlist itu nanti bisa dinegosiasi ya, bisa dibayar kapan saja teman-teman. Jadi intinya gak usah terlalu dipikirkan teman-teman ya. Sangat banyak sekali ya yang orang-orang sampai stres ya, bahkan ada yang ya sampai bunuh diri seperti itu karena terjerat pinjol. Sebenarnya sih nggak usah panik ya. Kalau misalkan kalian sudah tahu aturannya bagaimana, pasti kalian itu gak bakalan takut teman-teman. Jadi sanksinya itu hanyalah perdata ya jika kalian gagal bayar di pinjaman online. Jadi misalkan si DC ya ancam kalian atau mengintimidasi kalian, itu kalian bisa melaporkan ke pihak yang berwajib ya, atau ke otoritas jasa keuangan langsung ya. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari sekarang bagi kalian yang gagal bayar atau yang galbay di Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, dan Watas, gak usah khawatir lagi ya. Misalkan kalian gagal bayar ya, belum ada uang sama sekali ya, sudah gagal bayarkan saja dulu teman-teman. Jadi gak usah panik ya, gak usah panik ya, gak usah panik ya, gak usah dibawa pusing ya, gak usah dibawa stres, nanti bisa yang mempengaruhi kesehatan kalian teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga rezeki kalian dilancarkan dan kalian itu terbebas dari yang namanya hutang di pinjol. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru nonton channel ini, silahkan di subscribe ya, supaya channel ini cepat berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang
ya, atau kepada teman-teman kita yang gagal bayar di pinjol. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.